Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Kembali memperlihatkan Shanks yang baru saja melancarkan serangan Aramitama kepada Kurohige sampai terpental. Padahal Kurohige sudah menahan serangan itu dengan pukulan Gura-Gura no Mi. Kurohige yang terpental pun menabrak banyak bangunan sampai hancur. Bahkan bangunan-bangunan lain pun terkena dampak dari serangan Shanks itu. Kurohige pun mulai bangun lagi meski merasa kesakitan. Dia lalu berkata, bukankah tadi itu adalah teknik tebasan milik Roger? Jadi rupanya Shanks tidak hanya mewarisi teknik Kamusari saja, tapi juga teknik Aramitama. Dulu Kurohige kecil saat masih di dalam bajak laut Shirohige memang pernah melihat secara langsung duel antara Roger melawan Shirohige, yang mana Roger memang menggunakan teknik Aramitama juga pada pertarungan itu. Kurohige pun bilang, awalnya dia kira Shanks hanya mewarisi teknik Kamusari milik Roger saja, tapi ternyata dia juga mewarisi teknik Aramitama. Nah, Kurohige pun menduga, sepertinya selain dua jurus itu, Shanks juga mewarisi beragam teknik Roger yang lain, hanya saja belum dia gunakan sampai sejauh ini. Kurohige penasaran sampai sejauh mana Shanks menguasai teknik-teknik Roger itu, jadi dia ingin memancing Shanks untuk menggunakan teknik-teknik Roger yang lain. Duel Shanks melawan Kurohige ini seperti perumpamaan duel Roger melawan Shirohige dulu, karena Shanks menguasai teknik tebasan Roger dan Kurohige memiliki kekuatan Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Namun Kurohige berkata, Gura-Gura no Mi hanya kekuatan opsional pelengkap saja. Kekuatan utamanya tetap adalah Yami Yami no Mi. Jadi dia akan semakin mengeksplorasi teknik-teknik dari buah iblis Yami Yami no Mi itu. Sebelum mulai melawan Shanks lagi, Kurohige menatap ke arah ruangan atas bangunan tengkorak. Dia heran mengapa Aokiji tidak segera bertindak menyatu dengan pulau. Biasanya jika ada kerusakan parah dan kehancuran banyak bangunan seperti sekarang ini, dia akan langsung berinisiatif untuk memperbaikinya. Beralih ke bagian luar lagi, Shanks dan Kurohige akan mulai melanjutkan pertarungan kembali. Kurohige berkata kepada Shanks, rupanya Shanks mewarisi teknik-teknik milik Roger dulu. Selain teknik Kamusari dan Aramitama, pasti masih banyak lagi teknik-teknik Roger yang telah Shanks kuasai. Kurohige pun menyindir dengan bilang, apakah Shanks hanya memiliki teknik-teknik tiruan dari Roger saja? Shanks pun menatap Kurohige dengan tajam dan bilang, baiklah, akan dia tunjukkan teknik serangan yang dia ciptakan sendiri. Persiapkanlah pertahanan terbaik Kurohige, karena jika tidak, maka Kurohige pasti akan mati jika terkena serangan ini. Kurohige pun tertawa dan bilang, perlihatkanlah teknik serangan ciptaannya itu. Kurohige akan menahannya dengan sekuat tenaga. Kurohige pun menggunakan Yami Yami no Mi dan Gura-Gura no Mi secara bersamaan untuk menciptakan sebuah pertahanan. Sedangkan Shanks akan melancarkan teknik serangan yang dia ciptakan sendiri. Berpindah ke area lain di Pulau Hachinosu, diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Lakiru yang bekerja sama dengan Bogart melawan Katarina Devon dan pemimpin unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige. Berhubung pihak Kurohige terdesak, Devon pun memanggil Seraphim Kuma yang telah berada di bawah kendalinya untuk datang membantu, sehingga kini posisinya menjadi 3 lawan 2. Lakiru bilang pada Bogart, lagi-lagi teknologi angkatan laut yang diambil alih oleh Devon itu akan merepotkannya. Nah, Bogart berkata, dia juga tidak menyangka bahwa Seraphim sebagai senjata unggulan terbaru angkatan laut malah jatuh ke tangan musuh. Setelah itu, Bogart memulai serangannya dengan suatu teknik yang menciptakan semacam pusaran tebas, mirip seperti teknik Tatsumaki Zoro. Namun, pusaran angin dari Bogart ini lebih halus dan teratur. Bogart memang adalah seorang pendekar pedang dengan pembawaan yang sangat tenang, sehingga itu juga mempengaruhi jurus-jurus yang dia gunakan. Sebenarnya, semua pendekar pedang memiliki dua tipe sekaligus, yakni tenang dan juga buas. Hanya saja, ada yang lebih dominan dalam sisi ketenangan seperti Bogart, Koshiro, dan Nusjuro. Ada pula yang lebih dominan dalam sisi buas seperti Zoro dan mungkin Shiryu. Namun, ada pula yang seimbang antara keduanya seperti Shanks dan juga Mihawk. Berbagai sisi tersebut akan mempengaruhi cara bertarung dan jurus mereka masing-masing. Nah, di sini Bogart menunjukkan teknik berpedangnya 100%
dengan menggunakan ketenangan. Dia tidak menunjukkan kemarahan atau emosi sekalipun. Tebasan-tebasan pedangnya terlihat sangat teratur, tapi juga cepat dan juga sangat presisi, sehingga hampir semua serangannya sangat efektif mengenai musuh. Lukiru yang melihat itu pun berkata, Shanks juga dulu terkadang menggunakan teknik berpedang yang sangat tenang seperti itu, tapi semakin kesini, Shanks mulai jarang menggunakan teknik-teknik yang tenang. Sekarang dia lebih sering bertarung dengan cara yang buas dan juga brutal. Mungkin karena Shanks sekarang sudah mulai serius memburu One Piece, maka gaya bertarungnya pun menjadi lebih serius lagi. Apalagi misinya dalam memburu bajak laut Kurohige kini sedang dijalankan, sehingga tentu Shanks harus benar-benar serius. Di area lain lagi di Pulau Hachinosu, ada Yasop yang masih beristirahat usai mengalahkan mantan Shichibukai yang menjadi aliansi Kurohige. Tapi dia mulai mendapat aliansi-aliansi lain karena jumlah mereka ada sangat banyak sekali. Untung saja para kru biasa dalam bajak laut Akagami datang menghadapi para aliansi itu. Rockstar juga muncul dan membawa obat penambah stamina ciptaan Hongo untuk dikonsumsi oleh Yasop. Kondisi Rockstar saat ini juga terluka akibat pertarungan sebelumnya, tapi dia tetap ingin berperan penting dalam pertempuran di Pulau Hachinosu ini. Lalu di area pelabuhan Pulau Hachinosu, dekat lokasi kapal bajak laut Akagami, ada Ben Beckman yang telah mengalahkan banyak musuh di sana. Nah, kini dia telah menemukan di mana Shiryu, Van Augur, dan Dokyu sedang berada saat ini setelah mereka pergi dengan teknik teleportasi. Ben Beckman bisa mengetahui lokasi mereka dengan Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi yang menjangkau seluruh Pulau Hachinosu, sehingga wajar dia bisa menemukan mereka dalam waktu yang sangat cepat. Namun sebelum Ben Beckman bergerak pergi ke tempat mereka, dia merasakan adanya kehadiran yang kuat dari arah lautan, di mana beberapa aliansi Kurohige masih terus berdatangan semakin banyak. Jadi di sini entah Ben Beckman akan menghadapi mereka dulu atau langsung pergi ke tempat 3 komandan Titan itu berada. Menyoroti lokasi Shiryu, Van Augur, dan Dokyu, mereka sedang beristirahat di suatu tempat di dalam Pulau Hachinosu. Dokyu yang sedang mengobati Shiryu berkata bahwa luka yang dia alami terbilang cukup parah. Tadi juga Van Augur mengalami beberapa luka dari Ben Beckman, tapi lukanya itu tidak separah Shiryu ini, karena memang Van Augur bertarung dari jarak jauh. Dengan luka yang cukup ringan, Van Augur pun bisa disembuhkan dengan cepat oleh Dokyu. Nah, namun karena luka Shiryu ini terbilang sangat parah, akan butuh waktu cukup lama untuk bisa mengobatinya. Jika Shiryu ingin sembuh cepat, maka terpaksa dia harus meminum ramuan aneh dari Dokyu. Tapi, ramuan itu memiliki efek samping yang cukup berbahaya. Shiryu pun di sini mulai pikir-pikir dulu, apakah dia akan meminum ramuan aneh itu untuk mendapatkan penyembuhan instan, atau dia menggunakan pengobatan biasa meski memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Van Augur pun berkata, lebih baik pikirkan dengan bijak, karena cepat atau lambat, Beckman pasti akan mengejar mereka. Setelah itu, cerita berpindah ke Pulau Elbaf dan memperlihatkan wilayah dunia bawah. Di sana, Luffy sedang mencoba untuk menciptakan sesuatu yang menyerupai matahari dalam ukuran kecil. Dia melakukan ini dengan kekuatan kebebasan dari imajinasi dalam mode Gear 5. Alasan mengapa Luffy ingin menciptakan hal tersebut karena di bawah bimbingan Gaban, dia sedang belajar untuk semakin menguasai kekuatan Dewa Matahari Nika. Salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh sang dewa itu adalah energi matahari yang persis seperti Mother Flame. Namun, Mother Flame ciptaan Vegapunk di Pulau Egghead kemarin masih jauh di bawah Mother Flame asli yang diciptakan oleh Nika pada zaman dulu. Jadi, Luffy yang memiliki kekuatan dari dewa tersebut pun berpotensi untuk menciptakan Mother Flame baru pada masa kini yang lebih kuat dibandingkan yang ada di Pulau Egghead kemarin. Berhubung Mother Flame memiliki kekuatan energi matahari, maka hal tersebut akan sangat berguna untuk berbagai hal dan bisa dipakai dengan sangat baik dalam pertarungan. Bahkan kekuatan energi matahari pun bisa digunakan dengan efektif untuk melawan Imo. Tapi masalahnya adalah penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika masih belum terlalu jauh. Wah, ketika dia mencoba untuk menciptakan sesuatu yang menyerupai matahari kecil, Luffy gagal melakukan hal tersebut dengan sempurna. Memang tercipta suatu benda yang mirip dengan matahari kecil di sana, tapi benda itu sama sekali tidak memiliki energi. Benda yang Luffy ciptakan dengan imajinasinya itu hanya seperti bola atau mainan saja yang berbentuk seperti matahari, tapi di dalamnya tidak ada sama sekali energi. Gaban berkata, rupanya memang terlalu ambisius jika Luffy ingin langsung menciptakan Mother Flame dengan kemampuannya yang sekarang. Gaban lalu meminta Luffy untuk tidak perlu menciptakan sesuatu yang bentuknya mirip seperti matahari kecil. Luffy jangan terfokus pada bentuknya saja, sebab sejatinya Mother Flame itu adalah sebuah energi, sehingga memikirkan suatu bentuk tidaklah terlalu penting. Jadi yang
harus Luffy fokuskan dalam menciptakan itu adalah soal energinya saja, bukan soal harus berbentuk seperti matahari, api, atau apapun itu. Luffy pun bilang, tadinya dia ingin menciptakan dalam bentuk matahari karena menjadi lebih mudah untuk dibayangkan, tapi rupanya itu masih saja tidak berhasil. Jadi dia pun akan mengikuti arahan Gaban untuk fokus saja pada penciptaan suatu energi. Luffy pun mencoba lagi, tapi setelah beberapa saat dalam prosesnya itu, dia tiba-tiba berhenti dengan ekspresi yang sangat terkejut. Gaban dan yang lain menjadi heran lalu bertanya, ada apa? Luffy pun menjawab, ketika tadi dia berhasil merasakan adanya aliran energi, pada saat yang sama dia juga merasakan hal aneh yang lain, sehingga dia pun tidak bisa lagi fokus untuk merasakan aliran energi tersebut. Dalam hati Gaban berkata, mungkin saja tadi Luffy sudah hampir berhasil melakukannya, tapi dia belum cukup kuat untuk mengakses lebih banyak lagi kekuatan Dewa Matahari Nika. Kali ini Gaban akan meminta Luffy untuk mencobanya lagi, tapi fokus saja pada energi dalam skala yang sangat kecil. Kalau bisa dalam skala terkecil yang mungkin bisa Luffy ciptakan. Sepertinya Gaban menduga untuk memulai hal ini lebih baik diawali dengan fokus menciptakan energi kecil terlebih dahulu saja. Nah, jika energi kecil sudah bisa tercipta dan dialirkan, maka barulah nanti mereka akan mencoba ke tahap selanjutnya. Sementara itu, di cabang unik tempat Zoro dan Sanji berada, mereka masih bertarung melawan beberapa monster mimpi buruk yang baru berdatangan. Dalam pertarungan itu, Zoro pun mendapat ide untuk menciptakan sesuatu dengan pedang Sandai Kitetsu miliknya. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, bahwa ketika Zoro bertarung melawan para raksasa iblis, dia merasakan sensasi aneh dari pedang Sandai Kitetsu itu. Sandai Kitetsu adalah sebuah pedang terkutuk, dan teknik domi versi yang Imu pakai terhadap para raksasa iblis pun berkaitan dengan kekuatan kutukan juga. Jadi, ketika Sandai Kitetsu menebas raksasa iblis, ada dua kekuatan kutukan berbeda yang saling bersinggungan, sehingga secara tidak sengaja memicu kekuatan kutukan pada pedang Sandai Kitetsu milik Zoro menjadi lebih aktif lagi. Walau sekarang Zoro sudah tidak melawan para raksasa iblis lagi, tapi kekuatan kutukan pada pedang Sandai Kitetsu itu sudah terlanjur bangkit dengan lebih kuat. Inilah mengapa dia merasakan adanya sensasi aneh dari pedang tersebut. Kali ini Zoro berniat untuk memanfaatkan hal itu. Dia mencoba berfokus pada sensasi dari kekuatan kutukan Sandai Kitetsu, lalu melancarkan tebas kepada monster mimpi buruk yang sedang dia lawan. Alhasil tebasan dari Zoro itu menjadi lebih kuat, walau tidak memakai haki. Mengapa Zoro tidak memakai haki di sini? Karena untuk melancarkan tebasan dengan kekuatan kutukan, dia harus fokus pada kutukan itu, sehingga sulit sekali untuk membagi fokus antara kekuatan kutukan dan juga kekuatan haki. Pertama, dia ingin membiasakan diri dengan teknik tebasan yang mengandung kekuatan kutukan. Kedua, setelah lebih terbiasa, dia pun akan menambahkan kekuatan haki di dalamnya, baik Busoshoku Haki maupun Haoshoku Haki, untuk semakin memperkuat daya serang dari tebasan Zoro. Zoro pun berkata dia benar-benar akan membangkitkan potensi tertinggi dari pedang Sandai Kitetsu. Setelah itu, Enma dan Wado Ichimonji pun akan dia usahakan untuk bisa mencapai level maksimal. Semua pedang Zoro memang bukan pedang biasa, sehingga ada potensi-potensi misterius yang ada di dalamnya. Jika Zoro mampu memaksimalkan semua itu, maka tak diragukan lagi bahwa sang pendekar pedang dari bajak laut topi jerami ini akan bertambah kuat secara signifikan. Beralih ke tempat lain, dunia surga Elbaf akan disorot. Di suatu tempat di wilayah itu, ada seorang tetua raksasa yang sangat misterius. Dia ditemani oleh beberapa raksasa lain. Tetua ini berbeda dengan tetua yang kita lihat di salah satu desa di dunia matahari beberapa waktu yang lalu. Tampaknya, tetua yang ada di dunia surga ini merupakan seorang raksasa bangsawan, karena dia tinggal di istana dunia surga. Sebagai seorang bangsawan, dia memiliki kemampuan deteksi yang sangat luar biasa, sehingga dia bisa merasakan berbagai hal yang terjadi di Pulau Elbaf, termasuk di dunia matahari dan juga dunia bawah. Dia bilang dalam kekacauan yang sedang berlangsung sekarang, dia merasakan ada 3 energi yang paling dominan. Pertama, energi yang kuat tapi juga hangat. Kedua, energi yang sangat besar tapi menakutkan. Dan yang ketiga, energi yang sangat misterius dari suatu benda. Untuk energi kuat dan juga hangat mungkin merujuk kepada Luffy yang sedang dalam mode Nika. Nah, untuk energi besar dan juga menakutkan tampaknya merujuk kepada Imu yang sedang merasuki tubuh Gunko. Nah, untuk energi misterius sepertinya dari Sandai Kitetsu yang sedang dimanfaatkan oleh Zoro. Belum jelas dari mana sumber kemampuan deteksi dari tetua bangsawan Elbaf ini. Entah karena dia punya bakat khusus dalam Kenbunchoku Haki atau itu merupakan kemampuan di luar Kenbunchoku
haki, seperti the voice of all things atau kemampuan yang semacamnya. Sampai sejauh ini memang masih ada beberapa kemampuan misterius yang ada di dunia One Piece. Tidak semua kemampuan itu harus berkaitan dengan haki ataupun buah iblis, karena ada juga kemampuan misterius yang masih belum dijelaskan. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!